Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1695. Pukuli keluarga Yang dan Ye sampai mereka menangis. Pada saat kedua pedang itu menyatu, aura pedang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Segera setelah itu, cahaya pedang tiba-tiba melesat ke langit, langsung menghancurkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dua jalan untuk memutus lingkaran itu bersatu. Pedang Ye Guan tidak dapat dihentikan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ledakan, satu demi satu, sisa-sisanya terpotong dan dihancurkan oleh cahaya pedang. Segera setelah itu, di depan mata semua orang, pria berbaju emas itu langsung terpotong puluhan ribu kaki oleh sinar cahaya pedang. Saat dia mundur, semua semangat juangnya langsung dihancurkan oleh cahaya pedang, dan saat dia berhenti, semua semangat juangnya telah hancur total. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Zhong Jin dan Siwu saling memandang dengan kepahitan di mata mereka. Baru pada saat ini mereka menyadari betapa jahatnya Tuan Muda Pavilion Xianbao yang baru saja tiba. Dia mampu bersaing dengan para master tingkat 9 yang kuat dari generasi yang lebih tua. Mereka sama sekali tidak sebanding. Tidak diragukan lagi, menyedihkan berada di era yang sama dengan orang seperti itu, karena ketika generasi mendatang berbicara tentang era ini, mereka pasti hanya akan mengingat orang ini, dan itu adalah Ye Guan. Di bawah, wajah Shen Daochen sepucat kertas. Karena ketika Ye Guan bertarung dengannya, pihak lain bahkan tidak menghunus pedangnya. Dan jika pihak lain menghunus pedangnya saat itu, dia mungkin akan langsung terbunuh, bukan? Ketika dia memikirkan hal ini, dia benar-benar merasa putus asa. Karena dia jelas menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Ye Guan seumur hidupnya. Sebaliknya, ekspresi Jun Yu lebih tenang saat ini, karena dia tidak lagi menganggap Ye Guan sebagai lawan. Menurutnya, tidak memalukan dikalahkan oleh sosok yang tak terkalahkan di dunia ini. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang tidak bisa mengalahkannya, tetapi semua orang tidak bisa mengalahkannya. Secara rahasia, Sinto Jong dan yang lainnya benar-benar terkejut setelah melihat kekuatan tempur Ye Guan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan tempur untuk menembus lingkaran ganda? Lagi pula, orang ini tampaknya telah memutus garis keturunan. Setelah pria berbaju zirah emas itu berhenti, dia tiba-tiba mengencangkan kapak perang emas di tangan kanannya. Dalam sekejap, semangat juang yang awalnya disebarkan oleh Ye Guan langsung terkondensasi lagi dan menyelimuti alam semesta berbintang lagi. Akan tetapi, semangat juangnya tak mampu lagi mendekati Ye Guan, karena niat pedang tak terkalahkan dan niat pedang ketertiban yang terpancar dari Ye Guan justru lebih mengerikan. Pria berbaju emas itu menatap Ye Guan. Tiba-tiba, dia melemparkan kapak emas besar itu ke arah Ye Guan. Tertawa, kapak raksasa emas itu mencabik segalanya dan langsung menuju ke arah Ye Guan. Kekuatan dan tekanannya yang dahsyat membuat banyak orang kuat di lapangan tidak dapat bernapas. Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat dengan kecepatan yang amat cepat, menebas kapak raksasa itu dalam sekejap. Wah! Pedang ini dengan paksa menghentikan kapak raksasa itu. Namun, pada saat berikutnya, raksasa berbaju besi emas itu tiba-tiba muncul di belakang kapak raksasa itu. Ia meraih kapak raksasa itu, dan seluruh tubuhnya terangkat dari tanah, berubah menjadi cahaya keemasan yang langsung menuju ke kedalaman langit.
Ye Guan mendongak, dan pada saat berikutnya, cahaya kapak emas selebar puluhan ribu kaki jatuh langsung dari kedalaman langit. Seluruh alam semesta terkoyak pada saat ini, itu sangat menakutkan. Menghadapi serangan mengerikan ini, Ye Guan sama sekali tidak takut. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Tiba-tiba dia melesat ke langit dan menebas kapak raksasa itu dengan pedangnya. Pedang itu mengenai kapak raksasa, dan dalam sekejap bilah kapak yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya keemasan meledak pada saat yang sama, dan Ye Guan menebas kapak raksasa itu. Kemudian, dia langsung menyerang dan membunuh pria berbaju emas itu dengan pedang. Pada saat ini, pria berbaju emas itu tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian dia meninju Ye Guan dengan keras. Ledakan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Pria berbaju zirah emas itu menatap Ye Guan. Tangan kanannya terkepal erat, dan tinjunya mengandung semangat juang yang mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pria berbaju zirah emas itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, melesat di tengah lapangan bagaikan petir. Dalam sekejap, cahaya tinju tempur yang mengerikan langsung menghantam Ye Guan. Kali ini berbeda dari sebelumnya, karena pria berbaju zirah emas itu juga menunjukkan jalannya yang hebat. Jalan pertempuran, keinginan untuk bertarung itu abadi dan kekal, dan semakin banyak kamu bertarung, semakin kuat jadinya kamu. Ini untuk menekan Ye Guan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Ye Guan melangkah maju, dan pada saat ini, kedua niat pedang itu tersapu, dan langsung mengembun menjadi pedang niat. Pedang ketertiban yang tak terkalahkan. Ye Guan meraung, dan dua jalan besar itu menghantam dengan keras ke arah jalur pertarungan pria berbaju emas itu. Ledakan. Di galaksi, tiga jalan bertabrakan dengan hebat, dan gelombang kejut jalan yang mengerikan terus menyebar dari langit dan bumi. Pada saat ini, bahkan mereka yang kuat di bawah tingkat ke-9 alam lingkaran pemutus tidak lagi berani tinggal di sini dan menjauh dari area inti ini. Tidak peduli apakah itu Ye Guan atau pria berbaju zirah emas, saat ini mereka semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Jalan agung muncul, menghancurkan segalanya dan memusnahkan segalanya. Hal ini berlangsung lama, dan tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, cara-cara hebat mereka justru menjadi semakin kuat dalam pertempuran gila ini, dan mereka menjadi semakin kuat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mereka berdua tidak dapat berbuat apa-apa satu sama lain pada saat ini dan berada dalam jalan buntu. Dan pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari ujung jalan. Semua orang melihat ke ujung jalan surgawi. Di bawah tatapan semua orang, seorang pria perlahan berjalan keluar. Ketika pria itu berjalan perlahan, dalam sekejap tekanan aura waktu yang tak berujung mengalir turun, dan tahun-tahun dari zaman yang tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan pada saat ini. Mereka mengembun menjadi aura waktu yang mengerikan yang mengalir turun dari ujung jalan surgawi. Pada saat ini, orang-orang kuat di seluruh alam semesta merasakan tekanan yang sangat menindas, yang membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Penguasa tahun-tahun abadi, semua orang tampak serius. Pada saat ini, aura mengerikan lain muncul di antara langit dan bumi, yang merupakan napas bencana. Di atas langit seluruh alam semesta purba, guntur bencana merah gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Mereka melonjak di atas langit, dan kekuatan bencana yang luar biasa terus mengalir turun, seolah-olah akan menghancurkan seluruh alam semesta purba. Seluruh alam semesta berguncang.
Terlahir untuk menghadapi bencana, penguasa segala bencana. Setelah Dewa 10.000 kesengsaraan keluar, seorang pria parubaya lainnya perlahan berjalan keluar. Dia mengenakan jubah lebar. Saat dia muncul, garis-garis kausal muncul di atas kepala semua pria kuat antara langit dan bumi, dan garis-garis kausal ini mulai bergetar. Penguasa sebab dan akibat, bertanggung jawab atas semua penyebab dan akibat di dunia. Namun, itu belum berakhir. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan. Setelah lelaki tua itu keluar, dia hanya melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan saluran reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar jalan surgawi. Saluran reinkarnasi ini tersebar di antara langit dan bumi. Ada kekuatan misterius yang menyelimuti semua orang, seolah-olah itu bisa menyedot orang kapan saja. Penguasa reinkarnasi. Di samping Dewa Reinkarnasi, seekor banteng hijau perlahan berjalan keluar, dan di atas banteng hijau itu, duduk seorang wanita. Dia berpakaian hijau, memegang seruling bambu di tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada aura jahat padanya. Sebaliknya, aura buruk apapun di sekitarnya akan menghilang tanpa jejak begitu mendekatinya. Ye Guan menatap orang-orang di ujung jalan. Dia tentu saja mengenal orang-orang ini. Dia pernah melihat mereka di era 100 ras. Namun, yang membuatnya bingung adalah Master Sekte Jing tidak muncul. Setelah hening sejenak, Ye Guan berkata, "Tuan Penadao Agung, mengapa Anda tidak keluar?" Haha. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari ujung jalan. Saat berikutnya, seorang pria berjubah tou berjalan keluar perlahan. Saat dia berjalan keluar, semua prinsip agung di dunia muncul, mengembun, dan berkembang pada saat ini. 10.000 jalur berkumpul bersama. Pada akhir semua cara agung di dunia, Tao menekan segalanya di dunia. Melihat pemilik pena Dao Agung, ekspresi Sendao Zong dan yang lainnya dalam kegelapan tiba-tiba menjadi sangat serius. Orang ini memberi mereka perasaan yang benar-benar menakutkan. Kuat sekali. Setelah Master Daobi keluar, dia menatap Ye Guan di bawah dan berkata dengan penuh arti, "Dasar bodoh, semuanya akhirnya akan segera berakhir." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya, tapi ini terjadi terlalu cepat." Pemilik pena Dadao tersenyum dan berkata, "Menurutku itu tepat, haha." Ye Guan melirik orang-orang di samping Master Dao Pen, lalu bertanya, "Hanya kalian?" Pemilik pena Avenue bertanya balik, "Bukankah itu cukup?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kali ini aku tidak sendirian." Pemilik Dao Pen mengangguk. "Aku tahu, kali ini juga ada keluarga Yang dan keluarga Ye." Sambil berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, panggil semua orangmu." "Apakah Anda pemilik Dao Pen yang legendaris?" Sebuah suara tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, ruang dan waktu di langit retak, dan seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar. Melihat pendatang baru itu, semua tokoh berpengaruh peradaban Shinto di lapangan bergegas memberi hormat. Orang yang datang adalah Shinto Ten, pendiri peradaban Shinto. Pemilik Dao Pen melirik Sen Dao Tian dan hendak berbicara. Tetapi Sen Dao Tian mengangkat tangannya dan meninju, dan Dao baru datang dengan dahsyat dan kuat menghancurkan pemilik Dao Pen. Ini adalah Dao yang telah ia ciptakan sendiri, dan dimanapun Dao itu lewat, ia menghancurkan segalanya. Namun, pemilik Dao Pen hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan Dao Sen Dao Tian langsung terpental. Sang Master Dao Pen tertawa dan berkata, "Kau ingin menindasku dengan Dao? Tak seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya." "Da Dao Gou,
Apakah kamu begitu sombong? Tiba-tiba terdengar suara di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, ruang dan waktu di sebelah Ye Guan retak, dan kemudian sekelompok orang berjalan keluar. Kamu King King, membunuh, Munianian, Tuhan yang tak terbatas. Takdir gaun putih, Arya memegang Xiao Bai, Fu, Jingchu. Tuhan yang tak terbatas, berdoalah ke surga. Tian Xiu, ada juga Dewi, gadis berdarah, gadis buta, dan yang lainnya dari Istana Nether. Ke-10 orang dari Istana Nether keluar satu persatu saat ini. Orang yang berbicara adalah Ye Qingqing. Sang Master Dao Pen memandang Arya dan yang lainnya, lalu tertawa, melambaikan tangannya, dan berkata dengan bangga, hari ini, aku akan menghajar keluarga Yang dan keluarga Yemu sampai mereka menangis. Bab 1696, ayo bertarung. Mendengar perkataan pemilik pena Dao, Ye Qingqing yang pemarah tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit, dan dalam sekejap, sebuah pedang menebas di depannya. Pemilik pena Dao menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan Dao terpancar. Ledakan, cahaya pedang terpaksa berhenti di langit dan tidak dapat bergerak maju selangkah pun. Ye Qingqing berhenti dan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, Nona Qingqing, setelah bertahun-tahun, Anda masih saja mudah tersinggung. Jangan tidak sabar. Anda bukan lawan saya. Tak jauh dari situ, semakin banyak orang-orang berkuasa berkumpul. Semua kekuatan teratas peradaban Shinto, Kumen, dan Sekte Benwu juga muncul di galaksi ini pada saat ini, termasuk Master Kumen Sanxiang dan Master Sekte Benwu Daoan. Sanxiang tidak tampak sangat tua, mungkin berusia 30-an. Ia mengenakan jubah biksu, dengan rambut panjang terurai hingga pinggang. Ia menggenggam kedua tangannya, dan di tangannya terdapat untaian manik-manik tulang. Dawan mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok, tampak seperti seorang abadi. Di belakang mereka, berdiri 5 prajurit tingkat atas yang telah menembus lapisan ke-9 lingkaran. Selain itu, dalam peradaban Shinto dan Kumen, banyak prajurit yang telah menembus lingkaran tersebut mengaktifkan formasi sekte super masing-masing, siap menyerang kapan saja. Orang-orang kuat dari 2 peradaban tertinggi ditambah orang-orang kuat di pihak Ye Guan, dapat dikatakan bahwa barisan mereka mengalahkan pemilik Dao Pen. Tetapi semua orang di pihak alam semesta Si memiliki ekspresi serius, karena kehendak tertinggi yang legendaris belum muncul. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba keluar. Dia datang di depan pemilik Dao Pen. Dia menatap pemilik Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, kita sudah saling kenal begitu lama, tetapi kita belum pernah benar-benar bertarung. Sekalipun, pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, saya rasa ini tidak perlu, kan? Ye Guan berkata, aku masih ingin bertarung denganmu. Bagaimanapun, kita sudah bertarung seumur hidup. Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan. Sesaat kemudian dia tersenyum dan berkata, baiklah. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan orang-orang di sekitarnya minggir. Di pihak Ye Guan, semua orang juga minggir. Pemilik Dao Pen menatap Ye Guan dan tersenyum. Harus kukatakan, aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Tentu saja, itu hal yang baik. Pada saat ini, Lord Wubian tiba-tiba keluar. Dia berjalan ke sisi Ye Guan dan menatap pemilik Dao Pen. Apakah kamu keberatan jika kami berdua memukulmu? Pemilik pena Avenue itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Kamu jadi makin tidak tahu malu sekarang. Wu Bianzu berkata, aku benar-benar ingin menghajarmu lagi. Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda tidak dapat mengalahkan saya sekarang.
Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Guan. Ye Guan menatap Tuan Wubian dan berkata, "Senior, biar aku saja yang melakukannya." Setelah hening sejenak, Lord Wubian mengangguk dan berkata, "Hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia minggir. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan mereka langsung muncul di dunia ilusi. Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Dari ekspresimu, kurasa ada hal lain yang ingin kau tanyakan padaku. Silakan saja bertanya padaku." Ye Guan Dao, tujuanmu yang sebenarnya adalah memulai kembali era alam semesta. Pemilik Pena Avenue menggelengkan kepalanya. "Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini. Silakan ubah." Ye Guan menatap sang Master Dao Pen. "Kau setia pada kehendak tertinggi." Pemilik Pena Dadao berpikir sejenak, lalu berkata, "Ganti saja." Ye Guan berkata, "Aku akan mengubah kepala ibumu." Pemilik Pena Avenue sangat kesal. Kalian menjadi semakin tidak beradab. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang datang tepat di depan pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen mengulurkan jarinya dan menunjuk. Jari ini benar-benar memaksa Ye Guan untuk berhenti beberapa kaki di depannya. Namun saat berikutnya, pedang di tangan Ye Guan berubah menjadi merah darah. Ledakan. Saat cahaya pedang berwarna merah darah meledak, pedang ini benar-benar menembus kekuatan Dao pemilik Pena Dao, dan pedang itu menghantamnya di antara kedua alisnya, tapi... Tertawa, pedang Ye Guan benar-benar menembus udara. Karena pemilik Dao Pen sudah tidak ada lagi, ia muncul ribuan kaki jauhnya. Pemilik Pena Dao merentangkan telapak tangannya, dan segel Dao muncul di tangannya. Saat berikutnya, segel Dao berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju Ye Guan. Ye Guan mengangkat tangannya dan menusukkan pedangnya ke segel Dao. Namun dalam sekejap, Ye Guan merasakan berbagai cara hebat yang tak terhitung jumlahnya sedang menghancurkannya. Penindasan jalan raya. Ledakan. Dalam sekejap, Ye Guan merasa bahwa pedang Dao tak terkalahkan, pedang Dao Orde, dan garis darah iblis gila semuanya ditekan. Namun pada saat berikutnya, dua jalan besar Ye Guan tiba-tiba bergabung, dan dengan kekuatan garis darah iblis gila, ketiga jalan besar itu benar-benar melawan penindasan pemilik Pena Dao besar. Pemilik Pena Dao mengibaskan lengan bajunya. Ledakan. Ye Guan langsung terdorong mundur ribuan kaki. Master Dao Pen membuka telapak tangannya, dan sebuah Dao Seal muncul di tangannya. Dia menatap Ye Guan. "Kau memang hebat, tapi sejujurnya, kau tidak bisa mengalahkanku. Lagi pula, aku juga campuran." "Oh tidak. Lagi pula, aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Jadi, apakah kau masih ingin bertarung?" Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Aku ingat kamu mengatakan di awal bahwa orang yang kamu pilih adalah aku, kan?" Pemilik Pena Dao mengangguk. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. "Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah menurutmu alam semesta ini tidak memerlukan keteraturan?" Pemilik Pena Dao terdiam. Ye Guan menatap pemilik Pena Dao, menunggu jawaban. Di luar, Tuan Wubian berteriak dengan marah, "Persetan denganmu," jawab dengan benar, bibinya yang memakai rok polos sedang menonton dari atas. Pemilik Pena Dao, Lord Wubian juga menatap pemilik Dao Pen. Dia dan Yesuan adalah saudara, tetapi dia juga memiliki hubungan persaudaraan dengan pemilik Dao Pen. Dia benar-benar tidak ingin berperang dengan pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen tiba-tiba tertawa. Ia menatap Ye Guan dan berkata, "Sebenarnya, kau benar. Alam semesta ini membutuhkan keteraturan. Ia membutuhkan keteraturan yang baik."
Dewa tanpa batas menghela napas lega, tetapi Master Pena Dao Agung tiba-tiba berkata, namun, di alam semesta ini, ada sesuatu yang lebih penting daripada keteraturan. Tahukah kamu apa itu? Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Apa? Master Dao Pen berkata dengan lembut, Ye Guan, aku benar-benar bisa memahamimu dengan sangat baik. Aku bisa memahamimu dengan sangat baik. Tidak hanya itu, aku masih memiliki rasa hormat padamu. Lagi pula, kau bisa saja menjadi pendukung terkuat di sini, tetapi kau tidak melakukannya. Sebaliknya, kau memilih untuk mengambil jalan yang mungkin tidak ada habisnya. Tapi, sambil berbicara, dia tertawa, sebenarnya tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Di dunia ini, bukan berarti siapa yang punya alasan lebih besar harus didengarkan. Selama ini, siapa yang punya kepalan tangan lebih besar harus didengarkan. Ye Guan mengangguk. Kalau begitu mari kita bertarung. Saat suara Ye Guan jatuh, Arya di luar tiba-tiba berkata, Dadao Gou, keluarlah dan biarkan aku menghajarmu sampai mati. Xiao Bai segera melambaikan kaki kecilnya, siap untuk pertarungan besar. Bersambung.